Bayangkan ini, tetangga sebelah rumah Anda. Orangnya sederhana. Mobilnya biasa saja, mungkin Toyota tahun 2010. Rumahnya tidak megah, bahkan furniturnya terlihat usang. Tapi tahukah Anda, bisa jadi dialah seorang jutawan sejati. Inilah realitas mengejutkan yang diungkap Thomas J. Stanley dan William D. Danko dalam The Millionaire Next Door. Buku ini bukan sekadar teori, hasil riset panjang selama 25 tahun. Mereka mewawancarai lebih dari 1.000 orang jutawan di Amerika. Temuan yang mengubah paradigma. 80% jutawan tidak tinggal di lingkungan elit. Mereka adalah tukang las, pemilik bengkel, atau pedagang perabot rumah tangga. Salah satu subjek penelitian bernama Ron. Pria 57 tahun ini hidup di Texas dengan gaji setara karyawan kantoran. Tapi nilai kekayaannya mencapai $9 juta. Rahasianya, ia hanya membeli pakaian di toko diskon, dan makan siang selalu dibawa dari rumah. Fakta menarik, rata-rata jutawan menghabiskan kurang dari $7.000 per tahun untuk pakaian. Bandingkan dengan orang berpenghasilan tinggi yang bisa menghamburkan $100.000 hanya untuk jam tangan. Inilah paradoks kekayaan sebenarnya. Stanley menemukan pola konsisten. Jutawan sejati adalah ahli anggaran. Mereka mengalokasikan 20% pendapatan untuk investasi. Bahkan saat penghasilan naik, gaya hidup tetap sama. Satu kalimat kunci dari buku ini, jika Anda menghabiskan uang untuk terlihat kaya, Anda tak akan pernah benar-benar kaya. Tapi, bagaimana mereka bisa mengumpulkan kekayaan? Kuncinya ada pada efek bola salju. Misalnya, jika Anda berinvestasi $500 per bulan dengan imbal hasil 12% per tahun, dalam 30 tahun, itu akan berkembang menjadi $2,5 juta. Dan kebanyakan jutawan mulai melakukan ini sejak usia 25 tahun. Satu cerita nyata yang jarang diungkap media. Seorang pemilik binatu di Florida diam-diam memiliki 7 properti sewa. Ia menyembunyikan kekayaannya dengan tetap memakai seragam kerja berlumur noda. Lebih baik dikira miskin daripada jadi target pemerasan, katanya dalam wawancara. Di akhir episode ini, renungkan pertanyaan ini. Apakah kemewahan yang kita pamerkan benar-benar milik kita? Atau justru membuat kita menjadi budak kartu kredit? Temuan Stanley mengungkap, 75% orang yang terlihat kaya sebenarnya hidup di ambang kebangkrutan. Pernah dengar kisah anak pejabat yang menghabiskan warisan orang tuanya dalam hitungan bulan? Atau cerita tentang keluarga kaya yang bangkrut karena generasi penerusnya boros? Inilah momok menakutkan bagi para jutawan sejati. Thomas Stanley menemukan fakta pahit, 30% keluarga kaya kehilangan kekayaan saat berpindah ke generasi kedua, dan 67%-nya hancur di generasi ketiga. Tapi bagaimana jutawan sebelah rumah menghindari ini? Rahasianya bukan pada uang, melainkan pola asuh yang keras namun penuh makna. Mereka tidak memberi anak mobil mewah saat ulang tahun. Sebaliknya, anak-anak diajari menghitung diskon di supermarket sejak usia 8 tahun. Salah satu kisah inspiratif datang dari Sarah, seorang apoteker di Ohio. Meski kekayaannya mencapai $5 juta, putrinya bekerja paruh waktu di kafe sejak usia 15 tahun. Uang hasil jerih payah sendiri terasa lebih manis, kata Sarah menirukan nasihat ayahnya. Stanley menyebut pola ini pendidikan kemandirian finansial. Contoh ekstremnya adalah keluarga Rickson. Setiap anak wajib menabung 50% dari uang saku mereka. Orang tua lalu matching jumlah tersebut sebagai modal bisnis kecil-kecilan. Hasilnya, di usia 21 tahun, anak tertua Rickson sudah memiliki 3 mesin vending yang menghasilkan $1.000 per bulan. Tapi ada satu kesalahan fatal yang dilakukan orang tua kelas menengah. Mereka sering menggadaikan aset untuk membiayai gaya hidup anak. Contohnya, meminjam uang dari dana pensiun agar anak bisa kuliah di universitas mahal. Padahal, 80% jutawan di buku ini lulus dari kampus negeri biasa. Fakta mengejutkan. Rata-rata jutawan hanya memberikan warisan kurang dari 10% kekayaan ke anak. Mereka lebih memilih menyumbang ke yayasan atau penelitian medis. Warisan terbaik bukan uang, tapi mentalitas produktif, tulis Stanley. Salah satu bab kontroversial dalam buku ini mengungkap kutukan hibah. Anak yang menerima hibah besar cenderung memiliki pendapatan 25% lebih rendah daripada mereka yang tidak. Mengapa? Karena motivasi bekerja mereka tergerus oleh uang mudah. Contoh nyata, seorang dokter bedah bernama Dr. North. Dia sengaja membuat surat wasiat yang mewariskan $0 untuk ketiga anaknya. Sebagai gantinya, setiap anak mendapat buku catatan investasi lengkap dengan analisis saham dari tahun 1982. Warisan saya adalah pengetahuan, bukan angka di rekening, katanya. Temuan Stanley yang paling menggugah.
85% jutawan adalah orang kaya generasi pertama. Mereka memutus rantai mentalitas karyawan dari orang tua mereka. Caranya, dengan mengajarkan anak untuk melihat uang sebagai alat, bukan tujuan. Di akhir episode ini, renungkan, apakah kita sedang mempersiapkan anak untuk jadi pemilik kekayaan? Atau sekadar penerima warisan yang pasif? Seperti kata Stanley, kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang bisa dibeli, tapi dari apa yang bisa diwariskan secara abadi. Jika Anda terinspirasi oleh pola asuh para jutawan sejati, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like untuk mendukung kami menghadirkan lebih banyak konten berkualitas. Bagikan ke orang tua muda di sekitar Anda yang sedang mempersiapkan masa depan anak. Apa yang akan Anda lakukan jika memiliki uang $1 juta? Membeli rumah mewah? Atau mungkin liburan keliling dunia? Bagi jutawan di sebelah rumah Anda, jawabannya mengejutkan. Mereka membeli saham perusahaan rokok. Inilah strategi investasi kontroversial yang diungkap Thomas Stanley. 70% jutawan dalam penelitiannya memiliki saham di industri tembakau. Mengapa? Karena perusahaan rokok punya margin laba di atas 30%, dan konsumennya adiktif. Pasar tak pernah mati meski banyak kritik. Tapi ini bukan satu-satunya kejutan. Stanley menemukan pola unik, jutawan sejati tidak mengikuti tren investasi. Mereka justru membeli aset ketika orang lain panik. Seperti kisah Harold, seorang pensiunan guru di Iowa. Di krisis ekonomi tahun 2008, ia membeli 5 rumah foreclosure seharga $60.000 per unit. Kini, nilai portofolio propertinya mencapai $2 juta. Fakta yang jarang dibahas media. Rata-rata jutawan mengalokasikan 45% kekayaan di bisnis pribadi. Hanya 12% di saham publik. Ini berlawanan dengan orang berpenghasilan tinggi yang menggantungkan 80% aset di pasar saham. Salah satu bab dalam buku ini menyoroti efek tetangga. Jika tetangga Anda membeli mobil baru, kemungkinan Anda akan terdorong melakukan hal sama. Tapi jutawan sejati kebal terhadap ini. Mereka punya aturan ketat. Jangan pernah membeli aset yang tidak bisa menghasilkan uang saat Anda tidur. Contoh nyata datang dari Linda, pemilik usaha catering di Arizona. Dia menggunakan keuntungan bisnisnya untuk membeli mesin penjual otomatis bekas. Mesin-mesin itu ditempatkan di pabrik dan rumah sakit. Kini, 150 mesinnya menghasilkan pendapatan pasif $9.000 per bulan. Temuan paling mengejutkan, 55% jutawan tidak pernah menggunakan jasa penasihat keuangan. Mereka belajar mandiri dengan membaca laporan tahunan perusahaan dan data sensus. Seperti Raymond yang buta huruf finansial di usia 30 tahun. Dia menghabiskan waktu 3 jam setiap malam selama 5 tahun untuk mempelajari properti. Hasil portofolio 200 unit apartemen senilai $20 juta. Tapi bagaimana dengan risiko? Stanley menekankan konsep penalti kebodohan. Jika Anda berinvestasi di bidang yang tidak dipahami, Anda akan membayar mahal untuk kesalahan itu. Seperti kasus seorang insinyur yang kehilangan $500 juta karena investasi emas tanpa analisis. Satu rahasia yang jarang diungkap, jutawan sejati tidak diversifikasi portofolio. Mereka fokus pada 3 hingga 5 bidang yang benar-benar dikuasai. Contohnya keluarga Mendoza. Selama 3 generasi, mereka hanya berinvestasi di pertanian almond dan penyewaan alat konstruksi. Kekayaan bersih keluarga ini, $53 juta. Di akhir episode, Stanley memberikan pertanyaan reflektif. Apakah kita berinvestasi untuk terlihat pintu, atau benar-benar memahami setiap keputusan finansial yang dibuat? Faktanya, 68% orang gagal membedakan antara berinvestasi dan berjudi. Pukul 4 pagi. Ketika kebanyakan orang masih terlelap, seorang pemilik toko perangkat keras di Nebraska sudah mengecek laporan keuangan. Seorang ibu pemilik 3 warung kopi di Bandung sedang menyusun strategi pemasaran hari itu. Inilah rahasia terbesar yang diungkap Stanley. 97% jutawan bangun sebelum pukul 5.30 pagi. Mengapa ini penting? Waktu sepi di pagi hari adalah modal tak terlihat mereka. Studi tahun 1996 menunjukkan, orang yang bangun sebelum pukul 6 pagi memiliki produktivitas 40% lebih tinggi. Tapi bukan hanya soal bangun awal. Ritual pagi mereka dirancang seperti strategi militer. Ambil contoh Victor, pensiunan tentara yang menjadi jutawan properti. Setiap pagi selama 30 tahun terakhir, ia menghabiskan 30 menit pertama untuk membaca The Wall Street Journal sambil berjalan di treadmill. Langkah kaki mengatur irama berpikir, katanya. Fakta mengejutkan, 82% jutawan berolahraga rutin sebelum bekerja.
bandingkan dengan hanya 35% populasi umum. Stanley menemukan korelasi kuat antara disiplin fisik dan pengelolaan keuangan. Tapi ritual paling unik datang dari keluarga Chen. Setiap pagi selama sarapan, mereka bermain permainan apa yang bisa dihemat hari ini. Anak-anak berlomba mengajukan ide penghematan kreatif. Pemenangnya mendapat tambahan uang saku. Hasilnya, anak bungsu mereka berhasil menekan biaya operasi bisnis keluarga hingga 20%. Satu temuan kontroversi, rata-rata jutawan hanya menonton televisi 9 jam per minggu, bandingkan dengan 28 jam pada keluarga kelas menengah. Waktu yang dihemat mereka alihkan untuk 3 aktivitas. Pertama, menganalisis laporan investasi. Kedua, berkomunikasi dengan mentor bisnis. Ketiga, membaca buku non-fiksi. Contoh ekstrem datang dari Gloria, jutawan 72 tahun di bidang peternakan. Dia memiliki jadwal harian yang sama, sejak tahun 1985. Pukul 5 pagi, tinju pukul 6 pagi. Telekonferensi dengan manajer, pukul 7 pagi. Inspeksi kandang, kekacauan finansial dimulai dari jadwal yang berantakan, katanya. Tapi bagaimana dengan kehidupan sosial? Stanley menemukan paradoks. Meski dikenal hemat, mereka menghabiskan rata-rata $500 per bulan untuk jaringan profesional. Angka ini 3 kali lipat lebih besar dari pengeluaran untuk rekreasi. Kuncinya ada pada konsep sosialisasi produktif. Salah satu kebiasaan yang dianggap aneh, 60% jutawan mengadakan pertemuan bisnis saat sarapan. Mereka memilih restoran biasa dengan alasan, lingkungan mewah membuat orang fokus pada gaya, bukan substansi. Di penghujung bukunya, Stanley mengajukan pertanyaan mengguncang. Jika ritual harian Anda dijadikan film, akankah penonton terinspirasi atau justru tertawa melihat kebodohan finansial yang terpapar? Faktanya, 78% orang menghabiskan waktu pagi mereka untuk mengecek media sosial, mengeluh tentang pekerjaan, atau memilih baju. Sementara para jutawan sebelah rumah menggunakan menit-menit emas itu untuk membangun kekayaan abadi. Jika serial ini membuka mata Anda tentang realitas kekayaan sejati, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like untuk mendukung kami. Bagikan ke orang-orang terdekat yang ingin keluar dari ilusi kemewahan semu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan mengungkap rahasia jutawan